Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terbelalak menyaksikan Taman Thorikoh Kabuh Kauman Jombang. Kenapa? Ada hal istimewa di Taman Thorikoh Siddiqiyah Kabuh Jombang, hanya orang istimewa yang bisa melihatnya. Pasti ada getaran yang bisa dirasakan ketika masuki komplek Taman Thorikoh Siddiqiyah. Namun menurut Mursyid Thorikoh Siddiqiyah Syekh Mujtarullah Al-Mujtabaa, getaran ini hanya bisa dirasakan oleh orang tertentu. Di antara bukti-bukti Ya'adullahi alal jamaah. Jika orang masuk di komplek ini, dan bagi orang yang berpikir panjang pasti terbelalak. Kecuali jika orang berpikir pendek tidak akan terbelalak. Dan pikiran pendek itu pikiran yang dipengaruhi panca indera. Kata sang mursyid saat peringatan Mauludin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan haul Kiai Ahmad Sanusi Tamris Abdul Ghoffar dan Mbah Demang. Apa yang menjadikan mereka terbelalak? Menurut sang mursyid, keberadaan monumen Gurindam 12 yang letaknya ketika masuk komplek ini di sebelah kanan. Pencipta Gurindam 12 adalah ulama tasawuf. Gurindam 12 itulah yang menjadikan bahas persatuan pada tahun 1928. Karena bahasa induk bangsa Indonesia ini ada 57, lalu disaring-saring mencari bahasa persatuan. Akhirnya bahasa Melayu menjadi bahasa negara. Di antara sebabnya adalah Gurindam 12. Ujar beliau. Gurindam 12 ini sudah diajukan oleh Indonesia ke UNESCO supaya menjadi memori dunia atau pengingat dunia. Gurindam 12 diharapkan bisa masuk ingatan dunia sebagaimana naskah Negara Kertagama serta Babat Diponegoro. Monumen Gurindam 12 di Kabuh ini bahkan lebih baik daripada bangunan serupa di Pulau Penyengat. Ini pun diantara keajaiban Ya'adullahi alal jamaah. Hal kedua yang membuat orang terbelalak ketika masuk komplek ini adalah keberadaan 45 gubuk. Tiap-tiap gubuk ada nama kabupatennya termasuk gubuk luar negeri Malaysia. Ini kan aneh dan bagaimana sejarahnya? Di sini saya tidak akan mengungkap sejarahnya. Tutur beliau. Yang jelas kawasan Taman Thorikoh Siddiqiyah ini masuk dua desa. Desa Kauman dan Desa Genegan Jasem. Tiap-tiap bangunan dinamakan kabupaten-kabupaten. Sudah berapa provinsi yang dibangun di sini? Ini namanya Rajutan Nusantara atau Nusantara dirajut. Papar beliau. Hal ketiga yang bisa membuat mata terbelalak adalah areal yang dipagar dengan tembok keliling. Semua orang dilarang masuk di dalamnya. Ada pohon kenongo Cino yang menanam waliullah yaitu Mbah Ahmad Sanusi Tamris Abdul Ghoffar. Makam Mbah Sanusi terletak di belakang Taman Thorikoh Siddiqiyah. Ada keanehan di balik sejarah berkembangnya pohon kenongo Cino ini. Dahulu pohon ini ada di tengah-tengah kampung Kauman dan tidak bisa berkembang. Tapi sang mursyid menghijrahkan dekat makam Mbah Sanusi. Alhamdulillah berkembang, bahkan pohon itu kini sudah tersebar ke seluruh Indonesia termasuk dibawa ke Malaysia. Jadi satu pohon sudah menjadi pohon nasional. Dan kampung ini sudah dikenal secara nasional. Kampung Kauman dan Genegan Jasem makam namanya itu Sekaru, ujar beliau. Sang mursyid mengisahkan sejarah nama Sekaru. Sekaru itu mempunyai dua sisi makna. Yang pertama makna negatif, dan yang kedua maknanya positif. Mulanya sang mursyid mendapatkan kisah dari namanya Pak Lurah Mus. Konon dahulu ada dua orang yang berkelahi sama-sama sakti dan sama-sama mati. Menurut sang mursyid ini makna negatif. Kalau saya mengartikan Sekaru itu ulama dan umara, karena Kiai Ahmad ini ulama dan Mbah Demang itu umara. Hadisnya silfanu minanasi idza solaha solahanas, wa idza fasadats fasadatsnas, al ulama wal umara. Ada dua golongan, jika golongan itu baik masyarakat manusianya menjadi baik. Dan jika dua golongan itu buruk masyarakat manusianya menjadi buruk pula. Mereka ulama dan umara, tutur sang mursyid.
Apriasi dari hadis itu disusun oleh Sunan Kalijaga menjadi syair lir-ilir. Jadi syair lir-ilir itu sumbernya dari hadis, tapi sekarang ini fatayat-fatayat banyak yang tidak hafal. Malah yang hafal para sinden ini, kan aneh, padahal itu kan pendidikan yang sangat mendalam. Hal yang membuat terbelalak lagi adalah sang mursyid cucu buyutnya Kiai Ahmad Sanusi yang mempunyai kenangan pohon kenongo Cino. Mengapa kenongo Cino? Kenongo itu kenangan-kenangan suci. Suci niatnya, suci maknanya untuk kenangan suci. Kemudian saya pikir apa ini ada hubungan dengan hadis Nabi uthubul ilma walau bishin. Shin itu sekarang kota Xi'an. Dan orang Arab menyebutnya Shin, ungkap sang mursyid. Di Xi'an, Tiongkok, lanjut beliau. Memang penduduknya mayoritas muslim. Sang mursyid pernah mengunjungi Xin'an, bertemu dengan ulama-ulamanya. Disitulah awal jalan sutra dan ada masjid yang usianya sudah 1000 tahun. Namun kondisinya masih bagus. Pada tahun 2005, sang mursyid berkesempatan safari Hubbul Waton Minal Iman, serta keimanan dan kemanusiaan. Ke-14 negara saat singgah di Thailand, beliau heran banyak tempat ibadahnya agama Buddha yang megah-megah. Saya tanya kepada orang Thailand, sejak kapan membangun tempat ibadah semegah ini? Jawabnya, sejak mendapat restu dari Majapahit. Saya kaget, kok menunggu restu Majapahit? Katanya di sini dahulu adalah wilayahnya Majapahit. Kawasan Majapahit itu sangat luas, lebih luas dibanding sekarang ini. Begitu hebatnya Indonesia. Setelah sang mursyid membanding-bandingkan dengan negara lain seperti di Timur Tengah, di negara Buddha sampai di ibu kota Israel Tel Aviv, saya pikir tidak ada negara yang mampu menandingi kehebatan dan keindahan Indonesia, ujar beliau. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah kalau kita ini sudah diberi tanah air yang seperti surga dunia ini. Maka dari itu saya tekankan pada semua murid-murid Syidikiyah, cinta tanah air itu wajib bukan sunnah. Jadi menurut sang mursyid cinta tanah air itu wajib ain, karena tanah air ini perwujudan dari cinta Allah kepada kita. Jadi di belakang ini ada cinta Allah kepada bangsa Indonesia. Kalau tidak ada cinta Allah kepada bangsa Indonesia, apa mungkin kita diberi tanah air seindah ini? Jelas beliau. Jadi kalau kita cinta tanah air, cinta kita akan bertemu dengan cinta Allah. Cinta yang bako, di situ kalau kita betul-betul cinta tanah air bukan cinta palsu, akan timbul keajaiban-keajaiban di Indonesia ini. Negara kesatuan itu negara yang satu dari jati diri. Negaranya sendiri bukan satu dari luar. Kalau kita betul-betul cinta kepada tanah air, kita cinta kepada bangsa Indonesia, cinta kepada NKRI. Saya yakin tidak akan bisa Indonesia dipecah-pecah menjadi beberapa negara walaupun sudah ada rencana dari orang luar akan memecah Indonesia, tapi saya yakin tidak akan bisa, pungkas sang mursyid. Perjalanan panjang pada masa Pangeran Diponegoro di tahun 1830. Kiai Ahmad Sanusi Abdul Ghoffar menjabat sebagai pengawal Diponegoro. Dalam menjalankan misinya, ia juga menyebarkan tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti jalan yang dilalui oleh para sufi yang bertumpu pada syariat. Mengenai perjalanan beliau menyebarkan tarekat Syatariah di Desa Kauman Kabupaten Jombang, diketahui bahwa beliau merupakan ulama besar, tokoh yang memimpin perang era kolonial Belanda. Menyambung penjelasan seorang sufi, berangkat dari penyebaran agama Islam tradisional di Nusantara, yang mempengaruhi adanya tarekat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tarekat Syatariah yang ada di Desa Kauman, Kabupaten Jombang. Secara keseluruhan dalam artian yang khusus perjalanan beliau, dapat memberikan inspirasi bagi anak muda untuk menambah wawasan baru terutama dalam ajaran hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai tarekat. Tarekat yang diajarkan Kiai Sanusi Abdul Ghoffar awal mulanya untuk melawan Belanda di masa kolonial, dengan harapan berjihad di jalan Allah. Dengan latar belakang beliau tersebut, bisa dikatakan sebagai salah satu ulama penyempurna hakikat. Rujukannya pada Tariqah Sidikiyah, terdapat pada para wali dalam silsilah beliau. Kata kunci, Tariqah, perkembangan dan nilai, pandangan sufi. Inilah sepenggal kisah makam Mbah Sanusi Tamris Abdul Ghoffar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.